السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya dari tafsir yang ringkas, yaitu tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yaitu kita sampai pada ayat yang ke-96 dan 97. Inna awwala baitin وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah ibadah pertama dibangun untuk manusia adalah apa yang ada di Bakkah. Bakkah adalah nama lain dari Mekkah. Mubarakan, yang penuh berkah, wa hudan lil alamin, dan juga petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, padanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Di antaranya maqam Ibrahim. Maqam terjemahannya bukan makam, bukan kuburan, tapi maqam makanul qiyam, tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim, di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah tempat berdirinya Ibrahim alaihi salam. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang masuk ke dalamnya dia akan aman. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan untuk Allah atas manusia, yang berarti wajib atas manusia
Yani wajib. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah, atas manusia untuk berhaji ke Baitillahil Haram bagi siapa yang mampu. Mampu tenaganya, mampu fisiknya, mampu hartanya, ila akhirnya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sedangkan siapa yang kafir, maka Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya, ghaniyun 'anil 'alamin, tidak berhajat pada siapapun dari seluruh alam. Alam adalah semua yang selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yang ringkas, yukhbiru ta'ala an syarafi hadzal baitil haram. Allah menghabarkan dalam ayat ini tentang kemuliaan Baitul Haram, yaitu Ka'bah, Masjidil Haram. Wa annahu awwalu baitin wada'ahu Allahu lin-nasi yata'abbaduna fihi li rabbihim fatughfaru awzaruhum. Bahwasanya Baitullahil Haram adalah awwal baitin wada'ahu Allah, rumah pertama yang Allah letakkan di muka bumi ini untuk manusia. Yata'abbaduna fihi, di sana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, li rabbihim, untuk Rabb mereka. Fatughfaru awzaruhum wa tuqalu utharuhum wa yahsul lahum bihi min at-ta'ati wal qurbati ma yanaluna bihi ridahum aw ridha rabbihim wal fawz bi thawabihi wan najat min iqabihi. Dengan ibadah-ibadah tersebut di Baitillahil Haram diampuni dosa-dosa mereka, dimaafkan ketergelinciran-ketergelinciran mereka, didapat dari ketaatan-ketaatan dan pendekatan-pendekatan kepada Allah, taqarrub ma yanaluna bihi ridha rabbihim, di mana mereka dengan itu mendapatkan keridhaan Rabb mereka, wal fawz, dan juga kemenangan dengan mendapatkan pahala dan keselamatan dari azabnya. Oleh karena itulah Allah sebutkan dengan kalimat mubarakan, penuh berkah. Siapa yang masuk Masjidil Haram kana aminan. Masuk Masjidil Haram aminan, beribadah di dalamnya, terampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, selamat dari azab ila akhirih. Maka dikatakan dengan sifat mubarakan yang maknanya penuh berkah. Ay fihi al-barakah al-katsirah. Makna mubarakan ay fihi al-barakah, padanya ada barakah yang banyak. Minal manafi', dari manfaat-manfaat ad-diniyah wa dunyawiyah. Adapun diniyah sudah dibahas barusan. Apa diniyah tadi? Fatughfar awzaruhum wa tuqalu utharuhum wa yahsul lahum bihi min at-ta'at wal qurbat ma yanaluna bihi ridha rabbihim ila akhirih. Itu semua diniyah. Tapi apa dunyawiyahnya? Ikhwani fid din, a'azakumullah, penuh berkah. Mereka yang datang ke Masjidil Haram dan mereka yang berada di Masjidil Haram mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala juga pada dunia mereka. Padang tandus yang Allah sebutkan wadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram. Biwadin ghairi di zar'in, di lembah yang tidak memiliki pepohonan sedikit pun. Inda baitikal muharram, di sisi Baitillahil Muharram. Ketika Rasulullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ketika itu, masih padang tandus.
Tetapi Masya Allah, dengan adanya Ka'bah di sana, biidnillahi ta'ala, wa bisababil baitillahil haram, manusia berduyun-duyun datang ke sana. Akhirnya menjadi pusat berkumpulnya manusia. Baik, kalau menjadi pusat berkumpulnya manusia, maka otomatis menjadi pusat perdagangan. Ikhwani fillah azakumullah, padang tandus tadi dengan tiba-tiba biidnillahi ta'ala menjadi ramai. Dan ada pasar yang disebut pasar Ukaum. Letaknya di antara Yaman dan Syam. Ka'bah ini Mekah di antara Syam dan Yaman. Allah katakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang Quraisy adalah berdagang. Mereka rihlah fi syita'i was-sayf. Fi syita' ila al-Yaman wa fi sayf ila Syam. Karena Yaman dan Syam itu berbeda musimnya. Di sini musim panas, di sini musim dingin. Kalau di sini yang musim panas, di sana musim dingin. Sehingga karena rihlah mereka berdagang ke Syam dan ke Yaman, akhirnya selalu barang-barang segala macam tidak mengenal musim. Musim panas ambil dari Syam, musim dingin ambil dari Yaman. Di mana berkumpulnya? Di Makkah. Akhirnya orang-orang Syam yang ingin barang-barang Yaman tidak perlu ke Yaman, cukup ke Mekah mereka akan dapatkan. Demikian pula sebaliknya, orang-orang Yaman ingin barang Syam tidak perlu datang ke Syam, cukup datang ke Mekah. Dari sini barokah yang lainnya. Di samping juga mubarakan bi barakati du'ai Ibrahim alaihi salam. Juga mubarak karena doanya Nabi Ibrahim. Warzuqhum minat tamarati, ya Allah berikan rezeki pada mereka dengan tamarat, dengan buah-buahan. Sehingga negeri kalian Indonesia ini yang dikatakan zamrud katulistiwa, hijau Masya Allah, tapi lihat buah-buahannya dibandingkan dengan yang di Mekah, lebih lengkap di Mekah. Mengapa demikian? Barokah. Memang tidak tumbuh di Mekah, tetapi karena barakah kamu akan dapat di sana buah-buah yang belum kalian lihat. Di Indonesia ada di sana. Buah-buah Indonesia juga ada di sana. Barakallahu fikum. Ini juga barakah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang nanti insyaallah kita akan lewati ayatnya ketika Ibrahim menyatakan warzuqhum minat samarati man ana minhum billah. Ya Allah berikan rezeki pada mereka buah-buahan, pada mereka yang beriman pada Allah. Tapi Allah katakan juga orang-orang kafir kami akan berikan barakah atau berikan rezeki di sana, tetapi nanti yaumul qiyamah mereka akan ditimpa azab. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah juga berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kenapa disuruh haji? Kata Allah, liyashhadu, agar mereka menyaksikan manafi'a lahum, manfaat-manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah ditentukan. Ayyamin ma'lumatin, di hari-hari yang sudah ditentukan. Maka tidak boleh berhaji di hari lain selain hari-hari yang sudah ditentukan.
Merupakan kebodohan kalau ada yang bilang dari tokoh-tokoh liberal supaya jangan terjadi ledakan jumlah yang besar di Mekah, nanti terjadi kecelakaan, musibah dan sebagainya, lebih baik hajinya dibagi-bagi. Yang ini bulan Muharram, yang ini bulan Rabiul Awal, negeri Indonesia bulan Rabiul Akhir, begitu. Wallahu a'lam. Apakah orang ini memang benar-benar dungu atau berpura-pura bodoh atau menentang ayat Quran was sunnah Rasulullah SAW? Wallahu ta'ala alam. Ahlahuma mur. Ada dua kemungkinan. Ahlahuma mur. Ada dua kemungkinan, tapi yang paling manisnya pahit. Ima benar-benar dungu atau berpura-pura. Ahlahuma mur. Yang paling manisnya pahit. Yang paling ringannya jelek. Dan kembali kepada kitab. Berarti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan haji liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah di hari-hari tertentu dari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan nafar tsani tanggal 13. Hari-hari tasyrik menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar ila akhir. Fal huda, atau dikatakan wa hudan lil alamin. Kelanjutan ayatnya setelah dikatakan mubarakan wa hudan lil alamin, dan juga ada petunjuk di dalamnya bagi seluruh alam. Yang tadinya imannya masih pas-pasan atau kurang dari itu, begitu haji mereka melihat Ka'bah, melihat Arafah, melihat Mekah, melihat bagaimana keadaannya, berubah. Imannya tiba-tiba bertambah, melonjak tinggi. Pulang sudah menjadi orang mukmin yang sadiq, Masya Allah. Mengapa? Di dalamnya atau padanya ada hudan, ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan, yang namanya hudan naw'an. Kata Syekh Sa'di, namanya hudan itu ada naw'an, ada dua jenis. Huda fil ma'rifah wa huda fil amal. Ada huda dalam masalah pengenalan dan ada petunjuk dalam masalah pengamalan. Pengenalan dengan pengamalan, tadi walaupun terdengar hampir sama, tapi berbeda. Adapun hudan fil ma'rifah adalah petunjuk dalam mengenali. Yang tadinya dia kenal hanya 10%, maka dia bisa mengenalinya lebih jauh lagi, bisa sampai 20, 30, 40, 50, bahkan bisa 90% lebih pengenalannya. Adapun pengamalan, yang tadinya dia mengamalkan 1 menjadi mengamalkan 2, 3 sampai semakin lengkap, semakin sempurna. Dengan apa? Dengan hidayah. Karena hidayah, pengamalan semakin sempurna, pengenalan juga semakin sempurna. Ikhwani fid din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fal huda fil amali zahir. Adapun bimbingan dalam masalah pengamalan sangat tampak terlihat. Wa huwa ma ja'alallahu fihi min anwa'it ta'abbudat, yaitu apa yang Allah jadikan padanya dari berbagai macam ibadah-ibadah. Maka sampai di sana kaum muslimin semakin tahu dan semakin kenal bagaimana cara beribadah. Berkumpul di sana para ulama, ahlul ilmi wal fadl, dan di sana kaum muslimin di seluruh dunia mengerjakan salat, mengerjakan ibadah al-mukhtassah bihi, dan khususnya ibadah yang memang mukhtassah bihi. Apa ibadah yang mukhtassah? Bi baitillahil haram, tawaf, sa'i. Ikhwani fid din, a'azakumullah, walaupun kita tidak boleh taklid,
Tetapi inti dari ibadah tawaf dan inti dari ibadah sa'i terlihat sangat jelas. Jutaan manusia berputar mengelilingi Ka'bah. Apa mungkin ada orang yang salah berputarnya? Mungkin apa nggak mungkin? Karena sangat bodohnya, nggak punya ilmu. Ini bukan dungu, bodoh. Tidak tahu apa-apa dia. Datang, saya mau tawaf. Mungkinkah dia tawafnya terbalik? Tak mungkin. Karena melihat sedemikian jutaan umat tawaf ke arah yang sama. Demikian pula sa'i. Ikhwan fillah a'azakumullah. Berarti dalam masalah pengamalan sangat jelas. Bagaimana mereka beribadah secara zahir, tampak di Baitillahil Haram dan di sekitarnya. Wa amma hudal ilmi fabima yasul lahum bisababihi من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله فيه آيات بينات. Adapun hudal ilm, petunjuk dalam masalah ilmu, yakni bimbingan ilmu. Dari sisi mana? Kalau dikatakan di Baitillahil Haram ada bimbingan ilmu, fabima yahsul, karena apa yang didapatkan bagi mereka bisababihi minal ilm, dengan mereka berangkat ke sana melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ka'bah, bagaimana Safa dan Marwah, bagaimana Arafah, bagaimana Mina ila akhirih, maka tentunya engkau semakin kenal apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah, dan semakin kenal semakin yakin dengan kebenaran. Yahsul lahum bisababihi minal ilmi bil haqqi bisababil ayatil bayyinat, dan juga dengan sebab ayat bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas, gamblang. Hanya orang-orang yang memang mati hatinya, hanya orang-orang yang memang sudah beku hatinya, yang datang ke haram tidak bergetar hatinya, tidak menangis. Itu hanya orang yang beku hatinya, yang sudah dikatakan dengan kalimat summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarah, sudah keras hatinya seperti batu atau lebih keras lagi. Hanya mereka yang tidak terpengaruh dengan datang ke Baitillahil Haram. Adapun mereka yang masih punya iman sedikit saja, ketika mereka melihat Ka'bah, ketika mereka melihat Safa wal Marwah, ketika mereka melihat Arafah, ketika mereka melihat Mekah, tempat kelahiran Rasulullah SAW, dan melihat Madinah, tempat hijrah Rasulullah SAW, dan melihat betapa tandusnya, betapa sengsaranya mereka yang hidup di sana ketika itu. Bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW, yang akhirnya semakin yakin betapa perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya sangat berat, sangat berat. Nggak seperti kalian sekarang, sangat ringan, sangat mudah. Waktu itu sangat beratnya, panasnya bisa mencapai 40 derajat lebih, bahkan bisa sampai 50. Dalam keadaan seperti digambarkan, ghairi dhi zar'in, tidak ada tumbuhan gersang. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja penguasa Saudi jazahumullahu khaira ingin meringankan beban kalian para hujjaj, orang-orang haji, sehingga diupayakan ditanam pohon-pohon di sana. Tadinya kalau kalian wukuf di Arafah, kalian akan merasakan betapa beratnya ujian Rasulullah dan para sahabatnya, karena betapa terik dan panasnya, betapa gersangnya. Sekarang sudah mulai agak hijau. Panasnya tetap lebih dari panasnya tempat lain. Ikhwani fillah a'azakumullah, tentunya dengan itu iman semakin naik. Saya tanya pada kalian, diberitakan dengan berita katanya. Kalian percaya? Ya, saya percaya. Sekedar.
Kemudian setelah itu datang ke tempat yang diceritakan dan kalian lihat sendiri dengan mata kepala. Apakah nggak tambah yakin? Hah? Yang ini disebut dengan ilmal yaqin. Yang ini disebut dengan ainal yaqin. Ayuhuma arfa', ayuhuma a'la? Mana yang lebih tinggi? Ainal yaqin. Maka barakallahu fikum, mereka yang melihat sendiri bagaimana Mekah tempat kelahiran Rasulullah SAW, bagaimana Madinah tempat hijrah Rasulullah SAW, melihat bagaimana Arafah, bagaimana Mina, ila akhirih, itu akan ada ziyadah al-iman. Demikian pula melihat bait yang Allah sebutkan berkali-kali dalam Quran, Baitillahil Haram, awwal baitin wudi'a lin-nas, atau fa'budu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Rabbnya bait ini, Ka'bah. Kemudian kamu lihat Ka'bah. Baik, mereka bicara peninggalan-peninggalan, dan mereka akan percaya kalau ada peninggalan-peninggalannya. Apa betul dulu ada kerajaan ini, kerajaan itu? Oh ada. Buktinya ini, prasastinya. Prasasti. Apakah iya itu peninggalannya? Wallahu a'lam. Tetapi ini Ka'bah tidak berubah, tidak runtuh, tidak berganti, tidak bergeser dari tempatnya sejak zaman Nabiullah Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam sampai zaman Rasulullah SAW. Dilanjutkan terus sampai zaman Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, khulafar rasyidin, sampai masa Bani Umayyah, sampai masa Bani Abbasiyah, sampai terpecah menjadi Duwailiyat, sampai berakhir dengan Daulah Utsmaniyah, sampai kemudian berakhir dengan Daulah Saudiyah. Tidak berubah, tidak bergeser, tidak berganti. Apakah kurang yakin? Apakah kita kurang yakin dengan Ka'bah, Baitullah? Apakah kita kurang yakin tentang adanya Nabi Ibrahim dan Ismail? Apakah kita kurang yakin tentang adanya seorang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diutus di tengah-tengah orang-orang Arab, yang juga memerintahkan untuk haji ke Baitillah? Ikhwan fillah, azakumullah. Kalau bicara sejarah, mereka selalu meminta bukti. Haula'il kuffar. Kalau bicara sejarah, pasti mereka akan menyatakan mana buktinya, mana peninggalannya. Tetapi Islam yang buktinya terlihat dengan mata sampai hari ini, kenapa mereka berbicara dengan sekian 1001 penolakan? Ikhwani fillah, azakumullah. Enggak ada agama yang lebih otentik daripada agama Islam. Enggak ada agama yang lebih meyakinkan bukti-buktinya daripada agama Islam. Qurannya tetap tidak berubah, 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat. Demikian pula Ka'bahnya masih ada sampai hari ini. Demikian pula tentang Safa dan Marwah, yang artinya benar-benar kisah tentang Hajar yang berlari dari Safa ke Marwah untuk mencari air untuk Ismail, itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Mahadha hudan al-ilm, petunjuk dalam sisi ilmu. Berarti ada hudan dalam bentuk pengamalan, ada hudan dalam bentuk pengenalan. Pengamalan dan pengenalan. Kembali kepada kitab. Di antara hidayatul ilmi, di antara bimbingan ilmu, di samping apa yang mereka dapatkan dari ilmu di sana, juga fihi ayatun bayyinat. Padanya ada ayat-ayat bayyinat, ay adillatun wadihat, bukti-bukti yang jelas. Dalil-dalil yang jelas, barahin qati'at, bukti-bukti yang sangat kuat, ala anwa'in minal ulumil ilahiyah, dari berbagai macam ilmu-ilmu tentang keilahan, wal matalib
al-aliyah, dan apa yang merupakan perkara-perkara yang tinggi, yang mulia, kal adillah ala tauhidihi wa rahmatihi wa hikmatihi wa 'azamatihi wa jalalihi wa kamali ilmihi wa sa'ati jaudihi wa sa'ati judihi wa ma manna bihi ala awliyaihi wa anbiyaihi. Di antaranya misalnya bukti, kalau kita ke sana melihat semua itu, kita akan melihat bukti yang kuat tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sejak Nabi Ibrahim dan Ismail sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW dalam keadaan perintahnya sama. Fa'budu rabba hadzal bait. Beribadalah pada Allah, Rabbnya Ka'bah ini. Bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Rabbnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di zaman jahiliyah saja, Abdul Muttalib, di zaman jahiliyah, datang pasukan bergajah, sudah mengepung Mekah. Maka ditanya oleh utusannya, mana tokoh kalian? Sesepuh kalian siapa di sini? Ditunjuk Abdul Muttalib. Mana dia? Sedang menggembalakan untanya. Dicari, ditemukan, diajak bicara. Kata Abdul Muttalib, pertama kita bicara tentang unta saya, kembalikan. Kaget mereka, pimpinan pasukan bergajah. Kita berbicara tentang Ka'bah yang akan kami hancurkan. Engkau berbicara tentang masalah unta. Naam. Iya. Ana Rabbul Ibil. Wa ammal bait laha rabbuha wa ammal Ka'bah laha rabbuha yamna'uha minkum. Iya, saya ngurus unta saya karena saya penggembala unta. Adapun Ka'bah punya Rabbnya sendiri, punya penggembala sendiri yang menjaganya dari kalian. Yakin bahwa Ka'bah laha rabbuha, memiliki Rabb yang akan menjaganya. Maka dibiarkan. Ternyata mereka tidak bisa menghalau gajah-gajahnya menuju Ka'bah. Pada tempat atau garis tertentu, gajah itu berbalik, berhenti, tidak mau berjalan. Kalau dipacu ke arah Ka'bah, menolak, mogok. Tapi kalau dipacu ke arah lain, yuharwil, berlari-lari gajah itu dengan cepatnya. Kembalikan lagi ke sana, berhenti lagi. Man yahbisuha. Nah, yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menghalanginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang burung-burung dengan batu-batu dari Sijil, dan maka mereka pun hancur semuanya pasukan tadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, artinya tidak seperti tuduhan Nasrani bahwa kaum muslimin menyembah batu, menyembah Ka'bah, menyembah Hajar Aswad ila akhirih. Fahadha, kebodohan mereka dan kedunguan mereka. Jelas tidak ada satu orang muslim pun yang mengatakan Tuhannya adalah batu. Man rabbuka? Ada enggak satu orang muslim yang menjawab Rabbi Ka'bah? Ada? Tak ada. Sebodoh-bodohnya seorang muslim ditanya man rabbuka, semua jawabnya Allah. Alhamdulillah. Dan ini tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seluruh para anbiya menyuruh untuk beribadah kepada Rabb yang satu. Rabb hadzal bait. Demikian pula kita melihat tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat yang gersang bisa menjadi makmur, penuh buah-buahan. Tempat yang tadinya tandus, sepi, tidak ada manusia, tiba-tiba menjadi ramai, menjadi pusat. Nah, pertemuan manusia menunjukkan keagungan Allah dan rahmat Allah yang sangat luas dan hikmah Allah yang sangat luas. Wa jalalihi wa kamali ilmihi, kemuliaannya, kesempurnaan ilmunya dan luasnya pemberiannya.
wa ma manna bihi ala awliyaihi wa anbiyaihi, dan kita melihat bagaimana Allah berikan kebaikannya kepada para wali-walinya dan kepada para nabi-nabinya. Lihat, yang tandus pun kalau Allah kehendaki, Allah bisa memberikan buah-buahan dari berbagai macam jenis buah-buahan. Allah berikan makanan pada mereka, minuman pada mereka. Allah berikan keamanan dan Allah berikan makanan, minuman. Dalilnya ayat tadi. Fa'budu rabba hadzal bait. Apa kelanjutannya? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang mengenyangkan mereka dari rasa lapar dan menjadikan mereka aman dan rasa takut. Barakallahu fiikum. Penjahatnya, pencurinya, pembunuhnya kalau sudah masuk ke Masjidil Haram berhenti. Tidak melanggar. Apalagi di bulan haram mereka jaga. Sehingga di musim haji Pasar Ukab sangat ramai didatangi oleh seluruh jenis manusia dari berbagai macam suku, juga dari Syam dan dari Yaman. Akan datang ke sana satu suku dengan musuhnya, yang di hari-hari lain nggak berani. Kalau saya ke sana saya bisa mati. Tetapi khusus di bulan haram mereka berani. Ini khonidina azakullah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya aman. Dan mereka semua menjaga ketika itu tentang keamanannya. Dan mereka menyatakan tidak boleh menumpahkan darah di bulan haram. Khonidina azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu menyebabkan semakin barokah. Kalau aman, niscaya pedagang akan tenang. Kalau nggak aman, pedagang akan lari pindah ke tempat lain. Mau ngapain dagang di sana? Bahaya, bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Baik, maka untuk sebuah pasar perdagangan biasanya dijadikan oleh negaranya supaya aman, supaya pedagang-pedagang asing berdatangan. Tetapi ini bukan diatur oleh manusia. Allah yang mengaturnya dengan mengharamkan daerahnya, mensucikan daerahnya, dan Allah menjadikan bulan-bulan tertentu menjadi bulan haram, dan hari-hari tertentu Allah wajibkan bagi yang mampu untuk haji sekali dalam seumur hidupnya. Dengan aturan-aturan syariat ini, negeri tersebut menjadi makmur dan kaum muslimin semuanya makmur. Apakah orang haji perlu membawa bekal? Katanya orang-orang Yaman, bukankah kita tamu-tamu Allah? Gak usah bawa bekal. Saya mau berangkat tidak bawa apapun, karena saya tamu Allah. Pasti Allah akan jamu saya. Berangkat orang Yaman gak bawa bekal. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab-sebab. Tetapi yang seperti ini disalahkan oleh Rasulullah SAW dan dibacakan ayat yang turun dalam masalah itu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Ini tetap bawa bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Apakah boleh bawa bekalnya sesuatu barang yang kira-kira nanti di jalan bisa dijual, bisa jadi uang? Uang itu untuk makan, untuk minum, untuk biaya hajinya di jalan. Boleh, kata para ulama. Ini semakin membuktikan barakallahu fikum bahwa ketika musim haji bukan hanya diniyahnya saja yang mubarak, juga dunianya mubarakah. Kalian bawa barang apa saja laku di sana. Nah, kalian bawa termos saja kayak di stasiun, termos dengan syai, rialen, bisa buat biaya pulang pergi. Lumayan rialen itu berapa? Ini barakallahu fikum
bukan satu tujuan utama, tetapi itu diantara makna mubarak adalah mubarak dari sekian sisi. Di antaranya sisi itu. Barakallahu fikum wa tawfiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan rezeki di sana dengan meminta-minta. Dia berangkat dengan ongkos pinjam atau dari mana, di sana mengemis. Itu bisa membayar tiket bolak-balik dan bisa lebih menguntungkan. Mengemis, nggak ada yang ngasihnya kurang dari 1 real. 1 real itu sudah berapa ribu kan begitu. Kalau ini kan 100, 500, paling tinggi 1000. Ini 1 real itu jarang. Ada yang ngasih 5, 10 dan sebagainya. Tapi saya katakan jangan jadi pengemis internasional. Biasanya yang berdatangan dari Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya. Allah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanallah. Assalamualaikum.